Kompas 14 Maret 1966 memuat salinan Super Semar secara lengkap di halaman 3. Di hari yang sama, dalam berita utama halaman 1, Kompas juga mengabadikan surat pelaksanaan Super Semar yang ditandatangani Soeharto atas nama Presiden Soekarno. Namun ada yang hilang dalam surat tersebut. Klausul 3 dari Super Semar yang menyebutkan bahwa Soeharto melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas, hilang. Dan sejarah kemudian mencatat bahwa Soeharto menggunakan Super Semar untuk berbagai hal atas nama Soekarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Soekarno. Tidak hanya memicu kontroversi hingga saat ini, Super Semar sudah menjadi bahan perbincangan sesaat setelah dilahirkan. Pada Maret 1966, menyebar desas-desus bahwa Super Semar merupakan surat pengalihan kekuasaan dan Soekarno dipaksa menandatanganinya di bawah todongan senjata seorang jenderal angkatan darat. Desas-desus yang langsung dibantah Panglima Kodam Siliwangi Ibrahim Aji. Ibrahim mengatakan tidak mungkin para perwira tinggi melakukan hal itu di tengah pengawalan istana yang begitu ketat. Kepala Kepolisian Brigjen Sucipto mengatakan bahwa Soeharto tidak pernah merencanakan Super Semar. Bahkan yang menyebutkan Pak Harto kaget saat menerima surat perintah tersebut. Nah itulah perintah 11 Maret lahir, ditandatangani, sudah mendekati sore, dan isinya adalah memberikan wewenang kepada saya di mana perlu untuk mengambil tindakan atas nama beliau, gitu, untuk mengamankan daripada perjuangan revolusi dan lain sebagainya. Itu terus merupakan suatu wewenang yang luar biasa itu. Mengenai isi Super Semar, jika salinan yang dimuat Kompas 14 Maret 1966 itu tidak asli, pasti Presiden Soekarno sudah mempersoalkannya. Sama saat Presiden Soekarno mengetahui Soeharto menggunakan Super Semar untuk bertindak di luar batas kewenangannya dengan membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Harian Kompas 17 Maret 1966 memuat reaksi Bung Karno atas tindakan kebablasan Soeharto yang mengingatkan perihal posisi presiden dan kekuasaan tertinggi negara masih ada di tangannya. Puncaknya, pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-21, Presiden Soekarno menegaskan kembali hakikat Super Semar. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden. Ketika Soeharto kemudian menjadi presiden, Super Semar tetaplah jadi bahan perbincangan. Keaslian dan kebenaran isinya kerap dipertanyakan. Presiden Soeharto bahkan memberikan pernyataan panjang pada 11 Maret 1971 mengenai lahirnya Super Semar. Intinya semua yang ia lakukan saat itu untuk menjaga wibawa lembaga kepresidenan. 5 tahun kemudian, Kompas memuat wawancara Brigjen Nugroho Noto Susanto, Kepala Sejarah ABRI bersama Presiden Soeharto didampingi Mendagri Amir Mahmud dan Menteri Perindustrian M. Yusuf yang kebetulan merupakan 2 jenderal saksi hidup lahirnya Super Semar. Presiden Soeharto menegaskan tidak pernah berusaha merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Orde Baru telah tumbang, pembicaraan seputar Super Semar makin gamblang. Pada Agustus 1998, Letda Soekarjo Wilarjito, mantan anggota Detasemen Kawal Pribadi Soekarno bersaksi bahwa ia melihat Presiden Soekarno menandatangani Super Semar di bawah todongan pistol FN kaliber 46 terkokang. Kesaksian yang langsung dibantah oleh Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Panggabean dan saksi hidup Super Semar Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf. Kini, keberadaan Super Semar yang asli ada di mana masih menjadi tanya banyak orang. September 1998, Kompas menanyakan keberadaan Super Semar pada Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang melihat langsung penandatanganan Super Semar.
Sang jenderal menjawab, "Saya tidak tahu. Tugas saya sudah selesai karena setelah kembali ke Jakarta, surat itu kami serahkan kepada Jenderal Soeharto." Salinan Super Semar yang dimuat Kompas 14 Maret 1966 memang bukanlah naskah yang asli. Namun melalui salinan itu, orang dapat mengetahui isi naskah asli Super Semar. Karena dari 3 versi Super Semar yang ada, yakni versi Sekretariat Negara, versi Pusat Penerangan TNI AD, dan versi Yayasan Akademi Kebangsaan, semuanya memiliki persamaan isi, yakni surat perintah kepada Menpangat Letjen Soeharto untuk mengembalikan keamanan, ketenangan dan kestabilan jalannya pemerintahan, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno. Demi kebenaran sejarah, salinan naskah asli dapat digunakan untuk mengetahui isi yang sesungguhnya. Namun, mengetahui keberadaan naskah asli juga tak kalah penting untuk menjaga terang sejarah di Republik ini. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak, kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran di situ, karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita.